Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa hadir di majelis ta'lim ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di malam ini benar-benar bisa mendatangkan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam sabdakan, idza matal insan inqata amaluhu illa min thalathah, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Apabila manusia mati, terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kebaikan buat orang tuanya. Salah satu di antara tiga adalah ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Salah satu di antara sarana yang bisa kita gunakan adalah kita hadir di majelis ilmu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa azanallahu iyyakum. Malam ini kita melanjutkan mengkaji kitab Qawaid wa Fawaid minal Arba'in An-Nawawiyah sampai pada bagian penjelasan dari beliau Asy-Syaikh Nadhim Muhammad Sultan rahimahullah ta'ala, yaitu tentang al-ihdaats fil ibadah, mengada-adakan perkara baru di dalam ibadah. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Bagian yang pertama sudah kita kaji. Suatu amal yang merupakan ibadah di dalam satu keadaan, namun di keadaan yang lain tidaklah dinilai ibadah.
Kemudian yang kedua, suatu amal yang lepas keluar dari syariat secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, menambah amal yang disyariatkan. Kemarin sampai bagian yang ketiga. Sekarang bagian yang keempat. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala al-ikhlalu bi syai'in minal amalil masyru'i. Meninggalkan suatu dari amal yang disyariatkan. Meninggalkan sesuatu dari sebagian amal yang disyariatkan. Man qama bi amalin yataqarrabu bihi ila rabbih jalla wa ala thumma akhalla bi ba'di hadzal amal famin haitsu qabulil amali wa butlanihi fala budda minan nadhari bima akhalla. Orang yang mengerjakan suatu amal, dengan amal tersebut dia mendekatkan diri kepada Rabb-Nya Jalla wa'ala. Kemudian dia meninggalkan sebagian amalan ini, maka dari sisi diterimanya amal dan dari sisi batilnya amal harus memperhatikan apa yang ia tinggalkan. Apa yang ia tinggalkan. Fa in akhalla bi syartin min syurutil amal kaman taraka thaharah lis salati fahuna yuqalu bi butlani amalihi. Maka jika dia meninggalkan satu syarat di antara syarat-syarat amalan, seperti orang meninggalkan bersuci untuk mengerjakan sholat, maka di sini dikatakan batilnya amal orang itu. Ini salah satu di antara contoh bahwa meninggalkan sebagian amal dari amal yang disyariatkan, yang amal tersebut adalah salah satu dari syarat diterimanya amal yang dikerjakan. Salah satu di antara syarat diterimanya sholat adalah orang itu adalah suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil, suci badan dari najis, suci pakaian dari najis, suci tempat dari najis. Apabila nyata-nyata orang itu dengan sengaja melakukan sholat dan syarat suci dari hadas ia tinggalkan, maka batalah sholat orang tersebut. Ya, di sini disebutkan fahuna yuqalu bi butlani amalihi wa adami qabulihi. Batil amal yang dikerjakan dan tidaklah amal tersebut diterima. Wa kadzalika man akhalla bitarki ruknin yakunu batilan mardudan ala sahibihi kaman taraka sajdatan minar raq'ah. Dan seperti itu juga orang yang meninggalkan satu rukun, orang yang meninggalkan satu rukun, jadilah amal orang tersebut batil, tertolak atas pelakunya.
Orang itu sekalipun mengerjakan, tidak dinilai orang itu mengerjakan. Seperti orang meninggalkan sujud dari 1 rakaah. Orang meninggalkan sujud dari 1 rakaah dengan sengaja, maka orang tersebut jelas sholatnya batil. Sholatnya batil. Kalau kita contohkan sebagaimana apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ada seseorang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam mengucapkan salam. Lalu orang itu mengerjakan sholat 2 rakaat. Datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu oleh Nabi alaihi salatu wassalam diperintahkan untuk sholat. Sholli fa innaka lam tusolli. Sholatlah kamu, sesungguhnya kamu belum mengerjakan sholat. Nabi alaihi salatu wassalam menilai bahwa sholat 2 rakaah yang dikerjakan oleh orang tersebut tidak dianggap. Sholatnya tidak dinilai sholat. Ketika orang tersebut mengerjakan sholat, tidak menetapi salah satu di antara rukun dari rukun-rukun sholat, yaitu apa? Tumakninah. Lalu oleh Nabi alaihi salatu wassalam diperintahkan orang tersebut untuk menyempurnakan rukun sholatnya dengan mengerjakan sholat, dan rukun yang ditinggalkan berupa tumakninah hendaknya dikerjakan. Berdiri dalam keadaan tumakninah, ruku' dalam keadaan tumakninah, iktidal dalam keadaan tumakninah, sujud dalam keadaan tumakninah, dan seterusnya. Jadi di sini kita tahu kalau kita mengerjakan suatu amal yang disyariatkan, lalu kita meninggalkan sesuatu dari amal yang disyariatkan itu berupa syarat sahnya amal, maka amal itu batil. Atau meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun amal yang ada, maka amal orang tersebut batil. Contoh lain banyak sekali. Amma man akhalla bi syai'in la yujibu bi butlanil amalil masyru'i. Adapun orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak menjadikan batilnya amal yang disyariatkan, fahuna la yuqalu bi butlanil amali au raddihi. Maka di sini tidaklah dikatakan batilnya amal atau tertolaknya amal. Ini apabila yang ditinggalkan adalah sesuatu yang tidak menyebabkan batilnya amal yang disyariatkan. Bal yuqalu binuqsanihi, akan tetapi dikatakan kurangnya amal orang tersebut. Maksudnya apa? Tidak sempurna amal yang dikerjakan oleh orang itu. Beliau menyebutkan contoh kaman taraka sholatal jamaah, sebagaimana orang meninggalkan sholat jamaah. Orang meninggalkan sholat jamaah. Orang itu mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Dikerjakan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun sholat. Bagi para lelaki, orang itu disyariatkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu berada di masjid dengan berjamaah. Lalu orang itu
meninggalkan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Dikerjakannya di rumah, tidak di masjid. Dikerjakannya di rumah, tidak berjamaah di masjid. Wa shalla fi baitihi, dan dia sholat di rumahnya. Bagaimana sholatnya? Fa sholatuhu shahihah, maka sholatnya adalah sah. Sholatnya nggak batal, sah sholatnya. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam? Man sami'a nida'a li sholah fala ya'ti fala sholatalah. Barang siapa mendengar azan, dikumandangkan panggilan untuk mengerjakan sholat, lalu dia tidak mendatanginya, fala sholatalahu, maka tidak ada sholat baginya. Apa maksudnya di sini? Tidaklah sempurna sholat bagi dirinya. Jadi la sholata maksudnya di sini adalah meniadakan kesempurnaan sholat orang tersebut. Walakin alaihi ithmu tarikis, walakin alaihi ismu tarki sholatil jamaah inda man yara wujuba sholatil jamaah. Akan tetapi ia menanggung dosa meninggalkan sholat berjamaah menurut orang yang berpendapat bahwa sholat jamaah itu wajib. Benar sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dia itu menanggung beban dosa karena meninggalkan sholat berjamaah. Bagi orang yang berpendapat bahwa sholat jamaah itu adalah wajib. Bagi orang yang berpendapat bahwa sholat jamaah itu adalah sunnah muakkadah, maka orang itu akan luput dari banyak sekali keutamaan-keutamaan sholat berjamaah. Luput langkah kaki menuju ke masjid, diangkat setiap langkah 1 derajat, diampuni 1 dosa, atau dihapuskan 1 keburukannya, dan juga dicatat 1 kebaikan. Itu luput darinya. Sholatnya di rumah cuma mendapatkan 1 derajat, sholat di masjid mendapatkan 25 atau 27 derajat. Sangat banyak sekali keutamaan-keutamaan yang luput darinya. Maka dia benar sholatnya diterima, akan tetapi dia tidak mendapatkan kesempurnaan pahala di dalam mengerjakan sholat. Dan dia juga tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan mengerjakan sholat berjamaah. Adapun contoh-contoh yang lain itu banyak sekali, silahkan cari sendiri. Jadi setiap kali kita melakukan suatu amal yang disyariatkan, lalu kita meninggalkan sebagian amal, dan amal tersebut bukanlah rukun dan bukanlah syarat di dalam kita mengerjakan amal, maka itu hanyalah mengurangi kesempurnaan di dalam kita beramal, sedangkan amal yang dikerjakan tetap Allah Ta'ala terima. Selesai pembahasan sehubungan dengan al-ihdath fil ibadat, mengadakan perkara-perkara yang baru di dalam ibadah, dan yang keempat ini adalah meninggalkan sesuatu dari amal-amal yang disyariatkan. Kita lanjutkan. Beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan al-ihdatsu fil muamalat, mengada-adakan perkara yang baru di dalam muamalah.
Al aslu fil muamalati al hillu. Asal di dalam muamalah itu adalah halal. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama ahli usul, al aslu fil asya al ibahah, al aslu fil asya al khil. Asal segala sesuatu itu adalah halal. Faman qala bi hurmati muamalatin fa alaihi ayyuqima ad-dalila ala dzalik. Maka barang siapa mengatakan haramnya suatu muamalah, mengerjakan hal-hal yang ada kaitannya hubungan antar sesama, maka wajib dia menegakkan dalil atas pernyataannya bahwa muamalah itu haram. Wal ihdatsu fil muamalat yakunu ala aujuhin, dan mengada-adakan perkara yang baru di dalam muamalat adalah keberadaannya di atas beberapa sisi, di antaranya al awwalu, yang pertama, maka minha batilan li uqudin syar'iyyatin. Apa yang ada, perkara yang dia adakan, di antara perkara-perkara yang diadakan di dalam muamalah tersebut sebagai ganti akad yang syar'i, sebagai ganti akad yang syar'i. Fal uqudul lati wadu'aha an-nasu kabadilin li'uqudin syar'iyyatin fahadhihi la syakka fi butlaniha. Maka akad yang manusia telah membuatnya seperti menggantikan akad yang syar'i, maka ini tidak diragukan lagi di dalam kebatilannya. Sudah ada akad yang sesuai dengan syariat, lalu dia tinggalkan akad yang sesuai dengan syariat, dia membuat akad sendiri sebagai ganti akad yang sesuai dengan syariat, maka akad yang dilakukan oleh orang tersebut adalah batil. Wala yastafidu min bunudiha kila torfain, dan tidak memberikan faedah dari istilah akadnya itu masing-masing dari dua orang yang melakukannya, dari dua ujung. Ini tidaklah berfaedah dari orang yang satu, enggak berfaedah dari orang yang diajak untuk akad, itu juga tidak ada faedahnya. Jadi masing-masing dari keduanya itu tidak memberikan faedah dari istilah akad yang dikerjakannya. Wa yashhadu lidzalika, dan bukti untuk hal itu, maksudnya bahwa akad tersebut tidaklah memberikan faedah kepada dua orang yang melakukan akad di dalam muamalahnya. An Abi Hurairah wa Zaid bin Khalid, dari Abi Hurairah dan dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhuma. Ini diceritakan begini. Anna rajulan minal a'rabi ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada seorang lelaki dari bangsa Arab datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu orang tersebut berkata, ya Rasulullah, anshudukallah
illa qadaita li bi kitabillah. Lalu seorang lelaki dari bangsa Arab tersebut berkata, wahai Rasulullah, aku bersumpah terhadapmu demi Allah, kecuali engkau berikan keputusan hukum buatku dengan kitabullah. Orang itu ceritanya sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Nazim Muhammad Sultan rahimahullah ta'ala, ya, kelanjutan dari cerita di sini ini. Waqal al-khasmu al-akhar, dan berkata al-khasmu al-akhar, orang yang berselisih yang lain. Jadi di sini ada dua orang yang berselisih. Yang satu itu mengajak datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam, lalu meminta agar Nabi alaihi salatu wasalam memutuskan hukum buat dirinya dengan kitabullah. Lalu lawan orang yang berselisih dengan dia itu mengatakan wa huwa afqahu minhu, sedangkan dia itu lebih fasih di dalam perkataannya. Orang itu lebih pinter di dalam berbicara. Orang itu lebih faham ya di dalam perkataannya. Dia mengatakan na'am. Faqdi bainana bi kitabillah. Maka putuskanlah antara kami dengan kitabullah. Seorang lelaki dari bangsa Arab itu berkata, wa'dhan li, izinkanlah kepadaku. Maksudnya dia akan mengadukan kejadian yang sebenarnya seperti apa. Faqal, lalu orang itu mengatakan, Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika orang itu mengatakan fa'dhan li, izinkanlah buatku wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qul, katakanlah. Qal, seorang lelaki dari bangsa Arab itu berkata, inna bni kana asifan ala hadha, sesungguhnya anakku menjadi seorang buruh pada orang ini. Perhatikan ya di sini. Fazana bimro'atihi, lalu anak saya yang menjadi buruh orang ini berzina dengan istrinya. Perhatikan jamaah rahimani wa rahimakumullah wa azanallahu iyyakum, sebelum dilanjutkan ceritanya, ya, bahwa buruh laki-laki berada di rumah seseorang yang di situ ada wanita yang bukan mahramnya. Kemudian ikhtilat antara buruh dengan majikan perempuan. Maka ini termasuk perkara yang sangat berbahaya. Ini termasuk perkara yang sangat berbahaya. Demikian juga sebaliknya, buruh wanita berada di rumah majikan yang di situ ada para lelaki yang bukan mahramnya, jelas bukan mahramnya, dari juragannya, dari anak-anaknya. Ini hendaknya jangan sampai terjadi ikhtilat, bercampur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Karena terjadinya hubungan bebas, komunikasi bebas antara buruh dengan majikan itu bisa menyebabkan terjadinya perzinaan. Kita harus berhati-hati. Tutup pintu mengarah kepada perzinaan dengan cara ya tidaklah kita ini bebas di dalam berhubungan dengan orang lain yang bukan mahramnya, walaupun itu adalah majikan kita, walaupun itu adalah buruh kita. Karena ini berbahaya.
Hendaknya pakaian-pakaian syar'i bagi para wanita benar-benar dijaga, biar tidak menfitnah lelaki yang ada di rumahnya yang bukan mahramnya. Kita lanjutkan. Wa inni ukhbirtu anna ala bani ar-rajmah. Lalu aku diberi kabar, sesungguhnya hukuman buat anakku adalah rajam, dilempari batu sampai mati. Faftadaitu minhu bimi'ati syatin wa walidatin. Lalu aku tebus dari hukuman rajam itu dengan 100 kambing dan seorang budak perempuan. Akad ini akad yang tidak sesuai dengan syariat. Akad yang tidak sesuai dengan syariat. Di antaranya adalah yang pertama, seorang lelaki yang belum pernah nikah sama sekali, berzina, itu hukumannya bukan rajam. Kemudian yang kedua, hukuman rajam atau hukuman cambuk itu tidak bisa ditebus dengan 100 ekor kambing atau 100 ekor sapi atau 100 ekor unta, itu tidak bisa. Dan juga tidak bisa ditebus dengan seorang budak perempuan, nggak bisa. Karena ini adalah ketetapan hukum syar'i yang harus dikerjakan, nggak boleh diganti dengan yang lainnya. Lalu orang itu melanjutkan ceritanya, fasal tu ahlal ilmi. Lalu aku bertanya kepada orang yang berilmu. Fa akhbaruni, lalu mereka mengkabarkan kepadaku, anna ala bani jalda mi'atin wa taghriba amin. Sesungguhnya hukuman buat anakku dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Asal mulanya sudah ada kesepakatan dengan sang majikan laki-laki, yaitu sudahlah biar anak saya bebas dari rajam, ya saya tebus 100 ekor kambing dan 1 budak perempuan. Sudah sepakat. Sesudah itu orang itu tanya kepada ahlul ilmi, gimana anak saya mengalami perkara zina dengan istri majikannya, apa hukumannya? Orang ahlul ilmi memberikan penjelasan bahwa anaknya ini mendapatkan hukuman dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Ya karena orang itu mendapatkan kabar dari ahlul ilmi bahwa anaknya itu tidak mendapatkan hukuman rajam, datanglah kepada Rasulullah bersama sang majikan anaknya. Datang kepada Rasulullah SAW, minta agar diberi keputusan hukum dengan kitabullah. Dan ahlul ilmi itu menyampaikan kepada seorang lelaki dari bangsa Arab tersebut, wa inna alam ra'ati hadza ar-rajma, dan sesungguhnya hukuman istri orang ini adalah rajam. Ketika Nabi SAW sudah mendengar ceritanya komplit dari orang itu, faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi la'aqdiyanna bainakuma bikitabillah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh benar-benar
aku akan memutuskan hukum antara kamu berdua dengan kitabullah azza wa jalla. Apa keputusan hukum Nabi alaihi salatu wassalam? Membatalkan akad yang telah dilakukan oleh orang tua anak yang berbuat zina dengan istri majikannya, berupa menyerahkan 100 ekor kambing dan menyerahkan 1 budak perempuan. Ini oleh Nabi alaihi salatu wasallam dibatalkan. Kenapa kok batal? Karena akad yang dilakukan ini menjadi ganti dari akad yang disyariatkan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-walidah wal ghanam rudda alaika. Budak perempuan dan kambing-kambing itu dikembalikan kepada kamu. Akad kamu nggak sah, akad kamu batal, akad kamu menyelisih syariat. Karena orang yang zina tidak ada hukuman itu dengan diganti dengan tebusan, itu tidak ada. Namanya zina, hukumannya sudah ditetapkan di dalam kitabullah. Maka di situ tidak bisa diganti dengan tebusan. Wala banika jildu mi'atin wa taghribu amin. Ya, dan hukuman buat anak kamu dicambuk 100 kali dan diasingkan satu tahun. Berikutnya Nabi alaihi salatu wasallam katakan, waqdu ya Unais rajulun min Aslam. Unais ini adalah seorang laki-laki dari Aslam yang menjadi pesuruh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya Unais, ya waktu ya Unais ilam ro'ati hadza, pergilah kamu wahai Unais kepada istri orang ini. Fa ini tarafat farjamha, maka jika istri orang ini mengaku berbuat zina, rajamlah dia. Perhatikan jamaah rahimani rahimakumullah wa azanallahu yakum. Nabi alaihi salatu wassalam menegakkan hukum rajam itu apabila ada pengakuan. Kalau hanya di situ ada kabar berita tanpa adanya pengakuan, maka tidak ditegakkan, kecuali memang orang yang mengkhabarkan itu mendatangkan 4 saksi yang nyata-nyata melihat bahwa sang lelaki itu memasukkan alatnya itu ke dalam lubang. Bisakah? Bisa enggak kira-kira? Enggak ada. Ini enggak. Kalau enggak bisa mendatangkan 4 saksi, maka orang itu nanti akan dihukum. Malah justru dihukum kalau tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Ya, karena di situ ya sudah terjadi ya pembicaraan antara istri majikan ya dengan anak seorang dari bangsa Arab tadi. Karena itu sudah terjadi, maka Nabi alaihi salatu wasallam putuskan sesuai dengan kitabullah, seorang yang belum pernah menikah berzina hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Adapun sang istri yang melakukan perbuatan zina, sesudah ada kabar sampai pada Nabi tidak langsung memanggil, langsung dirajam, enggak. Unais itu diperintahkan, pergilah wahai kamu Unais kepada istri orang ini, jika dia ngaku maka rajamlah dia.
Kalau nggak ngaku gimana? Ya enggak. Kalau ngaku dirajam, kalau tidak ngaku tidak. Beliau melanjutkan ceritanya, faghoda 'alaiha fa'tarafat. Lalu Unais pergi mendatangi istri sang majikan, lalu istri sang majikan itu ngaku, kamu benar berbuat zina sama buruh kamu itu. Iya. Fa'amara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farujimat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan wanita tersebut, lalu wanita itu dirajam. Sehubungan dengan pembahasan yang kita kaji saat ini, apabila ada akad hubungan antar sesama manusia, akad yang dilakukan itu sebagai ganti akad yang syar'i, maka akad yang digunakan oleh orang tersebut adalah batal, nggak sah. Dikembalikan kepada akad yang syar'i sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Sanian yang kedua, al-uqudul lati naha anha asy-syar'u. Akad yang syariat telah melarangnya. Ini ada akad antar sesama, namun yang dijadikan akad antar keduanya itu adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat. Kaunul ma'qudu alaihi laisa muhallan lil aqdi. Keberadaan yang dijadikan akad bukanlah dihalalkan untuk dipakai untuk akad. Ini di sini disebutkan contohnya, mithlu nikahi man yahrumu nikahuhu bisababil qarabah awin nasabi au lil jam'i. Contohnya adalah nikahnya orang yang haram dinikahi. Nikahnya orang yang haram dinikahi disebabkan kerabat. Contoh disebabkan kerabat, seperti kakak menikahi adiknya. Kakak menikahi adik itu adalah haram. Walaupun di situ ada akad, aku nikahkan kamu dengan adik kamu, ada saksi dan juga ada wali, maka nikah ini adalah batil. Karena apa? Yang dijadikan akad itu adalah sesuatu yang haram. Kerabat atau nasab, atau mengumpulkan antara kakak adik, kakaknya perempuan dinikahi, adik perempuannya juga dinikahi, maka akad yang seperti ini adalah akad yang batil. Kenapa? Karena yang dijadikan akad itu adalah sesuatu yang diharamkan. Fahadzal aqdu batilun, maka akad ini adalah batil. Li'anna fihi ta'addi ala haqqillah, karena sesungguhnya di dalamnya terdapat pelanggaran hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi harrama alaina an nankiha al maharima bisababin nasabi awil qarabah. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan atas kita menikahi mahram disebabkan nasab atau disebabkan kerabat.
Atau mungkin juga bapak menikahi anak, jelas ini haram. Akadnya itu adalah akad yang haram, walaupun kedua-duanya sama ridho. Karena yang dijadikan akad itu adalah suatu hal yang haram, maka akadnya itu tetap batil walaupun sama-sama ridhonya. Awi rodoah, atau ada hubungan nasab dengan susuan. Ini pernah terjadi pada masa Nabi alaihi salatu wassalam. Ada seseorang itu menikah dengan seorang perempuan. Ya sudah, kedua-duanya sama cintanya. Kedua-duanya sama cintanya. Sudah membentuk rumah tangga. Lalu ada seorang wanita tua itu mengatakan, kamu sama istri kamu dulu pernah saya susui. Ini menjadi apa? Ada hubungan nasab ya, karena susuan apabila disusui dengan 5 kali susuan kenyang. 5 kali susuan kenyang. Kalau kedua-duanya itu pernah disusui, mungkin masa kecil disusui tidak hanya 5 kali, berkali-kali karena memang disusui. Kemudian sudah itu terpisahlah pada usia mungkin 5 bulan, atau pada usia 1 tahun itu terpisah, kan nggak pernah kenal. Kemudian ya terjadilah pernikahan antara keduanya. Seorang yang menyusui itu melihat, kamu dulu pernah saya susui, kamu juga pernah saya susui. Gimana hukumnya? Akad yang seperti itu. Maka akad pernikahan antara keduanya itu menjadi batal. Akhirnya oleh Nabi alaihi salatu wassalam dipisahkan antara keduanya. Jadi akad pernikahannya batil. Kenapa? Karena terjadi akad pernikahan yang diharamkan, yaitu saudara sesusu. Saudara sesusu. Dulu juga pernah ada kejadian yang seperti itu. Pernah ada kejadian yang seperti itu, bahwa orang tua itu bercerita, memang si laki-laki itu pernah disusui, setiap hari disusui. Lalu dinikahkannya pada cucunya, karena namanya orang nggak tahu, namanya orang nggak tahu. Lalu bercerita, disampaikan, nggak terima. Akhirnya sampai sekarang itu tetap menjadi suami istri. Bagaimana hukumnya? Yaitu hukumnya nggak sah. Nabi alaihi salatu wassalam saja membatalkan. Ketika terjadi yang seperti itu, maka sepatutnya ketika terjadi akad yang diharamkan, hendaknya itu dibatalkan. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam membatalkan 2 orang yang sudah berumah tangga gara-gara ternyata kedua-duanya itu adalah saudara sesusu. Fawatu syartin minal aqdi la yaskutu bitarodi. Luputnya salah satu syarat dari akad tidaklah gugur syarat tersebut disebabkan sama-sama ridho. Luput satu syarat dari akad tidaklah gugur syarat tersebut disebabkan sama-sama ridho. Contohnya di sini disebutkan mithlu nikahil mu'taddah, semisal nikahnya perempuan di dalam masa iddah. Ya, perempuan dalam masa iddah. Iddahnya orang yang hamil berapa? Sampai melahirkan. Orang hamil iddahnya sampai melahirkan.
Demikian juga wan nikah bi ghairi waliyin, nikah tanpa wali. Kalau kita contohkan nikah tanpa wali, ini contohnya begini. Perhatikan jamaah, sering terjadi orang itu pulang dari luar negeri, itu sudah menikah di sana, tapi orang tua nggak tahu. Katanya di sana dinikahkan karena ketidaktahuan. Dikiranya itu ya halal-halal saja. Siapa yang menikahkan? Orang di sana. Ketika sudah pulang sampai di rumah, loh, kamu kok bawa suami? Saya sudah nikah di sana kok. Apakah nikah yang seperti ini sah? Tidak. Karena tidak terpenuhi satu syarat. Apa syaratnya? Wali. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Enggak sah nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil. Adapun dua saksi ini ulama berselisih pendapat. Adapun yang satu wali ini disepakati harus di sini ada wali. Ini di dalam pernikahan. Jadi kalau sudah pulang, orang itu kalau menginginkan untuk menikah, ya dinikahkan lagi. Dinikahkan lagi, nikahnya itu batil. Kenapa? Tanpa wali. Pernikahan tanpa wali. Wa hadzal aqdu batilun, dan akad ini adalah batil. Kemudian kalau sehubungan dengan wanita di masa iddah, ruwiya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam farqa baina rajulin wa imra'atin tazawwaja wa hiya habla faradda nikaha liwuku'ihi fil iddati. Diriwayatkan sunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara seorang lelaki dan seorang istri atau seorang wanita. Yang lelaki itu menikahi wanita yang ada dalam keadaan wanita itu hamil. Faradhan nikah, lalu Nabi alaihi salatu wasalam pernikahan itu. Kenapa? Liwuku'ihi fil iddah, karena terjadinya pernikahan di masa iddah. Di masa iddah nikahnya apa? Batil. Ini yang memisahkan adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini salah satu di antara akad yang di situ akad batil, walaupun kedua-duanya sama ridho, disebabkan luputnya satu syarat dari akad yang harus terpenuhi. Jim uquduma haramallah subhanah. Ini akad apa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Barang-barang yang hukumnya haram dikonsumsi, apakah minuman ataukah berupa makanan, akad jual beli walaupun keduanya sama-sama ridho, maka akad itu adalah batil. Kabai'il khamri, seperti menjual khamr. Penjual ridho, kemudian pembeli juga ridho, maka akad itu tetap batil. Karena yang dijadikan akad jual beli itu adalah barang yang haram. Wal mayyitah, dan bangkai, wal khinzir, dan babi, wal asnami, dan patung-patung. Jual beli patung, jual beli babi, jual beli bangkai, jual beli khamr,
wal kalbi, dan juga jual beli kalbi, anjing. Akad yang terjadi pada sesuatu yang nyata-nyata diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diperjualbelikan, maka akadnya itu adalah batil. Wasairi manaha an bai'ihi, dan seluruh barang yang Allah Subhanahu wa taala melarang dari penjualannya. Allah Subhanahu wa taala larang untuk dijual seluruhnya. Fahadhihi uqudun batilatun mardudatun, maka akad ini adalah akad yang batil lagi tertolak. Akad yang batil lagi tertolak. Pertanyaannya begini, lalu apakah andaikan itu sudah terjadi transaksi lalu mendapatkan harta itu haram? Iya. Hasil dari jual beli barang yang haram itu juga haram. Dan ini pernah terjadi pada masa Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, di sini la tuqayyidu al milka, tidaklah membatasi kepemilikan, tidak. Lek tak dhewe ra apa-apa, tak-takku dhewe, ini enggak bisa seperti ini. Kalau memang haram ya haram, akad jual belinya batal. Sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu amara man ba'a so'an min tamrin bi so'aini ayyaruddahu. Telah tetap dari Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan orang yang menjual 1 sok kurma dengan 2 sok kurma. Karena kalau 1 sok harus ditukar dengan 1 sok. Kalau 1 sok ditukar dengan 2 sok itu namanya riba. 1 sok ditukar dengan 1,5 sok itu namanya riba. 1 sok ditukar dengan 1/4 sok itu namanya riba. Itu jelas riba. Nabi alaihi salatu wasallam perintahkan orang yang menjual 1 sok dari kurma dengan 2 sok kurma ayyaruddahu, supaya dia mengembalikannya. Maksudnya apa? Walaupun sama-sama ridho, kurma bagus 1 sok, kurma jelek 2 sok. Kemudian saya beli kurma kamu 1 sok yang bagus dengan 2 sok kurma saya yang jelek. Ridho? Oke, sama-sama ridho. Maka yang seperti ini adalah batil. Kenapa? Karena ya, kurma sama kurma hendaknya di situ mungkin tukar 1 sok sama 1 sok, 2 sok sama 2 sok. Kalau di situ 1 sok sama 2 sok berarti apa? Itu adalah termasuk jual beli yang riba. Wallahu alam. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil sehubungan dengan al-ihdath fil muamalat pada bagian yang pertama dan juga pada bagian yang kedua, dan insya Allah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan pada bagian yang ketiga. Sebelum ditutup, atau mungkin ada pertanyaan? Tapi ada pernikahan yang batal gitu.